Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah yang baru bergabung nih. Kita ingatkan lagi, hari ini temanya bagus banget nih. Mudah-mudahan bisa jadi bekal buat kita semuanya. Temanya adalah bagaimana akhir hidup kita nanti. Wah, masya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih. Tadi sudah dibahas oleh guru-guru kita ya tentang kematian mendadak dan lain-lain. Nah sekarang kita lanjut bahwa katanya orang yang mau meninggal ini sudah ada tanda-tandanya. Tadi Ustadz Maulana bilang sama saya, udah mulai kedinginan. Tadi Ustadz Maulana kan bilangnya saya kedinginan bukan berarti tanda mati. Itu AC-nya kan langsung ke saya tuh. Oh iya, berarti penjelasannya gimana? Mau izin penjelasannya silakan. Ustaz ya. Izin. Dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Amin. Insyaallah Kamis depan bulan Ramadan. Persiapan Ramadan, Masya Allah. Mudah-mudahan kita berikan keberkahan untuk bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Kesempatan buat kita untuk memperbaiki diri. Nah, berbicara tentang ada nggak tanda-tanda akan kematian itu? Yang jelas, ini adalah bentuk cintanya Allah kepada hambanya dengan memperlihatkan tanda-tanda supaya lebih siap. Bukankah Nabi Ibrahim alaihissalam nanya, ada nggak tanda-tanda kematian? Bahkan Nabi Idris alaihissalam pernah berbicara kepada malaikat maut, apa tanda-tanda kematian? Dan bahkan Nabi Daud pun bertanya, apa kalau saya meninggal nanti, kasih tanda-tanda ya, supaya saya ada persiapan. Semua bertanya tentang tanda-tanda. Dan diberikan bentuk tanda-tanda yang langsung nampak, yakni adanya maaf tanpa menyinggung perasaan siapapun, kulit sudah keriput. Enggak dong, masih kencang. Kulit sudah keriput. Rambut sudah memutih, kekuatan sudah lemah, pandangan penglihatan sudah maaf. Jadi itu bisa jadi tanda-tanda karena dalam bentuk fisiknya. Tapi dalam bentuk tanda yang Allah berikan, karena yang namanya kematian itu kan tidak mesti harus tua. Ada juga yang masih muda. Tapi ada juga tanda-tanda kematiannya dengan diberikannya sakit. Lah, sakit? Iya. Karena Allah bertanya kepada malaikat maut, sisa berapa usia hambaku? Sisa sekian. Kalau begitu, kasih dia sakit. Sampai nanti habis dosa-dosanya baru menghadap kepadaku. Lalu ada juga tanda-tanda kematian itu dia lapar banget. Lapar gak? Saya tadi soalnya cuma susu ya. Jadi bisa jadi seperti itu. Mohon maaf, ada memang kausan yang sangat ya. Dan ada juga penjelasan yang luar biasa. Tidak mungkin terjadi sesuatu tanpa ada tanda. Tanda-tandanya tidur ngantuk, tanda-tandanya hujan mendung, gerimis, supaya ada persiapan. Begitu pula tanda-tanda kematian bisa kita periksa. Tanda-tandanya kalau kita yang menandakan diri kita, maka ada denyutan di pusat di waktu asar. Di waktu asar? Di waktu asar. Ada denyut di pusat. Nggak usah ngeliat perut saya dong. Saya kan menunggu denyutan. Enggak, subuh. Aman. Masih lama. Subuh. Aja. Karena penarikan nyawa itu dari kaki ke lutut, lutut ke pusat, pusat ke dada, dada langsung berangkat. Nih. Dan dalam hal ini tanda-tanda kematian itu coba bisa diperiksa. Putih ya. Kalau bunyi masih aman. Iya. Masih bunyi. Masih aman. Nih biar kedengeran sama jamaah di rumah. Ya. Yang kedua, air keringat, air mata dijilat masih asin dan masih ini kalau masih lengket berarti masih aman. Yang paling aman adalah kalau mau tahu, lebih mudah untuk mempraktekkan, naikkan lidah ke langit-langit. Goyangkan. Geli. Kalau geli, masih aman. Oh, alhamdulillah. Kalau tidak geli lagi, Ustaz, kameramen geli semua sih? udah periksa. Ustaz nggak geli. Coba Ustaz. Geli dong. Ya Allah, geli. Biasa aja ekspresinya. Kameramen udah periksa semua. Kalau geli aman, silakan tetap stay di sini. Tapi kalau tidak geli, pulang sekarang. Oh, jadi Masya Allah Ustaz ya. Jadi kalau misalnya katanya orang yang mau meninggal itu ada tanda-tandanya. Terus katanya juga, saya pernah dengar gini. Katanya orang kalau mau meninggal itu bisa ngeliat hal yang tidak bisa dilihat oleh mata sebelumnya. Iya. Karena sudah orang yang sudah meninggal itu sebelum dicabut nyawanya diperlihatkan tempatnya
dibukakan tabir. Jadi dia sudah bisa melihat orang-orang yang menjemputnya. Oh, iya. Bahkan, mohon maaf, malaikat maut itu ketika akan mencabut nyawa, dia berbentuk kepada orang yang dicintainya. Kayak istri saya. Saya beritahu, Ustaz, tadi almarhumah, tadi istrinya Ustaz itu lihat ada orang datang, sudah datang Ustaz Maulana. Kan Ustaz, saya kan masih di Jakarta. Katanya sudah ada di pintu, suruh masuk, suruh masuk. Saya langsung nangis dalam hati saya. Itu malaikat maut yang berbentuk wajahnya kayak orang yang dicintainya. Oh, jangan-jangan Bapak malaikat maut gitu. Enggak juga, ya Allah. Tadi buktinya istrinya kebayang Ustaz Maulana yang dilihat. Dia bilang, sudah datang suamiku itu ada di depan, di depan. Ya Allah. Saya bilang, ya Allah. Masya Allah. Makasih banyak Ustaz Maulana penjelasannya. Nani buat jamaah ya, kita belajar sama-sama di sini. Untuk apa sih? Untuk mempersiapkan atau membekalkan diri kita menghadapi kematian. Padli, udah lihat? Belum. Ada lihat. yang berdiri di situ? Nggak ada. Berbentuk ayahnya Mas Padli atau ibunya? Oh, mungkin mau jemput Ustaz Maulana dulu. Ayo apa sih ngomongin begitu, serem banget pagi-pagi. Kita lanjut jamaah. Aduh, ya. Emang agak serem nih kalau kita ngomongin masalah kematian. Tapi Ustaz Syam izin nih Ustaz Syam. Bener gak sih kalau misal orang yang mati syahid itu udah dipastikan masuk surga atau bagaimana penjelasannya? Mau menjelaskan Ustaz Syam? Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru kami Nabi Ustaz Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta jamaah Islam itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita membahas daripada pemutus kelezatan yaitu kematian, namun kita membahasnya tidak untuk menakut-nakuti, menyeramkan di pagi hari. Kita membuat sedikit lebih santai, namun kita tetap meyakini bahwa kematian itu pasti akan datang kepada siapapun itu. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan menghadapi daripada kematian. Maka subhanallah, kalau dikatakan apakah orang yang mati syahid itu sudah pasti masuk surga, maka kita harus memastikan dulu ada 3 jenis syahid. Ada syahid dunia wal akhirah. Dia syahid di dunia, ya, meninggal dalam keadaan peperangan, membela Islam, berarti dia hitungannya syahid dunia dan akhirat, dan di mata Allah juga dia dihitung syahid. Ada orang yang syahid dunia tapi tidak akhirat. Ada orang yang tidak syahid dunia, ya hukumnya tidak syahid dunia. Misalnya dia adalah seorang yang sakit perut ataupun orang yang meninggal dunia dalam keadaan melahirkan. Subhanallah, itu kan hitungannya syahid akhirat tapi tidak terhitung syahid dunia. Maka subhanallah ada 3 jenis golongan ini yang nanti yang mana yang akan menjadi orang yang masuk surga tanpa hisab. Ternyata yang masuk surga tanpa hisab tadi adalah orang yang syahid dunia akhirat dan syahid akhirat. Ada orang yang tidak ternyata masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, justru dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Adalah orang yang syahid dunia saja. Kenapa? Dalam sebuah riwayat, orang yang pertama kali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala nanti adalah seseorang yang ternyata ketika di dunia mendapatkan predikat syahid. Ketika di dunia dia mendapatkan predikat orang yang mati syahid, lalu dipandang oleh teman-temannya, sahabat-sahabatnya, keluarganya sebagai orang yang mati syahid, lalu diperlihatkan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pahala orang yang syahid, ini adalah orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanya oleh Allah, bagaimana caramu bisa mendapatkan ini? Kata orang tersebut, saya pantas ya Allah karena saya mati syahid. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawabnya dengan berfirman, kadzabta, engkau berbohong, engkau mati di medan perang bukan karena syahid, tapi karena ingin dikatakan sebagai orang yang syahid, ingin dikatakan sebagai seorang yang pemberani. Maka diseretlah orang tadi masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita katakan apakah semuanya mati syahid? Ya betul, mati syahid akhirat di mata Allah Subhanahu wa taala, tapi belum tentu yang syahid di mata manusia karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari akhir nanti. Yang kedua, ada sebuah riwayat mengatakan bahwasanya seorang yang mati syahid pun Nabi SAW menunda, tidak ingin mensolati jenazahnya jikalau dia masih terlilit hutang atau masih ada sangkut pautnya dengan sesama manusia. Bahkan dia adalah orang yang mati syahid di medan perang. Jadi kalau dikatakan apakah semua yang mati syahid langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, ada yang ditangguhkan. Siapa itu? Yang tadi di awal kita bahas, yang ada kesombongannya, yang ada penyakit hatinya, dan yang terpenting yang ada hutang piutangnya. Subhanallah. Makanya
dosanya diselesaikan di dunia, baru insya Allah akan lolos dia di Masya akhiratnya Allah Subhanahu Kalau wa orang mati ta'ala. suri, Ustaz Syam, katanya orang mati suri itu bisa ngelihat, kan kalau kita nonton ada tuh yang beberapa kesaksian orang-orang tuh yang cerita dia mati suri terus dikasih lihat neraka sama surga sama Allah. Itu benar kayak gitu atau bagaimana? Memang bisa? Wallahu ta'ala alam, yang jelas Allah ini yang menggenggam ruh manusia. Allah bisa mengembalikannya seperti sebagaimana orang yang tertidur. Bisa saja pada saat mimpi Allah juga perlihatkan keadaan neraka, keadaan surga. Tapi ingat, ada sebuah riwayat mengatakan surga itu tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terlihat oleh mata ketika kita di dunia, tidak pernah terfikirkan. Begitu pula dengan neraka. Maka jikalau ada bayangan-bayangan seperti itu, yakinlah akan jauh lebih daripada itu. Kalau dia melihat bayangan surga, akan jauh lebih indah daripada itu. Kalau dia melihat bayangan neraka, akan jauh lebih menyakitkan daripada hal tersebut. Itu hanya gambaran-gambaran kecil saja. Tapi aslinya tidak seperti itu. Aslinya adalah jauh lebih daripada itu. Masya Yang nikmat, Allah. yang jauh lebih nikmat. Yang menyiksa juga jauh lebih menyiksa daripada apa yang dilihatnya. Baik orang yang bermimpi, ataupun orang yang mati suri, ataupun orang yang mengatakan bahwa dia punya pengalaman spiritual, maka itu lebih daripada itu. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Sama-sama, Mas Fadli. Syam. Nah ini buat jamaah Islam itu indah yang ada di rumah ini, Masya Allah ya, namanya orang mau meninggal husnul khotimah itu harus berusaha gitu loh. Terutama mungkin buat orang-orang yang sekarang ini, mohon maaf sebelumnya, yang sedang sakit atau mungkin lagi terbaring, yang tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Mungkin ada nggak Bib amalan-amalan nih Bib, mohon izin Bib sebelumnya Bib, amalan-amalan untuk membawa kita ini supaya kita bisa meninggal husnul khotimah. Karena sekarang ini kalau kita mau melakukan yang lain, sedangkan dia sedang terbujur sakit. Mohon izin penjelasannya Bib. Fadhol Bib. Baik. Izin Ustaz Maulana dan Ustaz Syam. Kaum muslimin muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada enggak amalan-amalan yang bisa membawa kita husnul khotimah khusus bagi yang sedang sakit keras? Yang pertama, hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian, kalau kita ditimpa sakit apapun, itu hendaknya kita memperbanyak doa dan juga bersabar kepada Allah, ya. Kenapa demikian? Karena yang namanya penyakit itu semuanya membersihkan dosa. Nggak ada yang lebih penyayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah kasih kita sesuatu yang sakit, Allah ganti yang lebih baik dari itu. Maka hendaknya kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perbanyak doa. Bagaimana doanya supaya mati kita husnul khotimah? Di antara para ulama misalnya memperbanyak doa, Allah marzuqna asy-syahadah fi sabilik. Ya Allah, berikan rizki kepada saya mati syahid. Sehingga walaupun di tempat tidur tetap dihitung mati syahid karena niatnya untuk mati syahid. Nah, kemudian yang kedua, kata para ulama, selain daripada memperbanyak doa, juga istighfar, kemudian taubat kepada Allah, dan senantiasa husnuzon. Betapapun beratnya penyakit kita, betapapun sakitnya yang kita rasakan, selalulah kita husnuzon billah. Kata baginda Rasul ya sallallahu alaihi wasallam, fala yamutunna ahadukum, jangan sampai ada satu orang pun di antara kalian, wahai orang yang beriman, yang meninggal, ya, illa wa huwa yuhsinudzan billah, kecuali dalam keadaan husnuzon kepada Allah. Walaupun misalnya ini kita banyak dosa, mudah-mudahan Allah mengampuni saya, mudah-mudahan Allah maha rahman maha rahim, minta ampun sama Allah, taubat sama Allah, tapi husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itu mudah-mudahan Allah memenuhi apa yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata para ulama, adalah jangan lupa untuk raddul madzalim, mengembalikan kezoliman-kezoliman kepada manusia. Kita sudah sakit keras nih, kita punya hutang, bayar segera, jangan ditunda, ya. Kita punya misalnya amanah janji, tunaikan. Kita punya misalnya hal-hal yang terkait dengan manusia, dosa sama orang, nyaci maki orang, pernah menghina orang, minta maaf, ya. Supaya apa? Ketika kita meninggal kita nggak muflis. Kata baginda Rasul SAW, ada orang-orang yang muflis. Tahu nggak kalian siapa? Al-muflis, ya. Kata para sahabat, muflis itu orang yang bangkrut, ya Rasulullah, nggak punya harta. Kata baginda Rasul SAW, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari umatku adalah alladzi jaa bis-shalah waz-zakah was-shaum, dia datang dengan pahala salat, zakat, saum, wa jaa wa qad syatama hada wa safaka dama hada, tapi dia datang juga, dia pernah nyelak si fulan, pernah nyakitin si fulan,
zolim sama si fulan, sampai di sana nanti pahala sholatnya dikasih ke si fulan, pahala zakatnya sampai habis, masih banyak dosanya, maka diambil dosa orang tadi, diserahkan kepada dirinya, dimasukkan ke neraka. Nah, kemudian yang berikutnya adalah memperbanyak la ilaha illallah. Ya, man akhira kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kata-katanya la ilaha illallah masuk surga. Enggak sanggup, sudah enggak bisa bicara la ilaha illallah, ditalkin sama orang lain. Laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan orang itu supaya dia dalam hatinya walaupun enggak bisa ngucap la ilaha illallah. Lalu kemudian kata para ulama, yang terakhir adalah kumpulkan dua perasaan. Kalau kita udah sakit keras itu, kumpulkan dua perasaan. Rasa takut, khauf, dan roja. Takut karena dosa-dosa kita yang begitu banyak sama Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap berharap sama Allah. Kata baginda Rasul, barang siapa yang terkumpul dua sifat itu ketika akan meninggal, maka insya Allah Allah ampuni seluruh dosanya. Amin, amin, amin. Dan Allah penuhi harapannya. Masya Allah. Demikian Mas Fadli. Terima kasih banyak Habib atas penjelasannya. Nah, ini buat jamaah Islami Tinda, ya sekarang ini mungkin banyak kita melihat ya ulama-ulama besar ini meninggal dunia, ya orang-orang hebat, ahli-ahli ilmu. Nah, ini Ustaz Syam, apakah ini adalah bagian dari tanda-tanda bahwa akhir zaman ini memang udah masuk atau mungkin semakin mendekat dengan kiamat? Mohon izin penjelasannya Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Guru Nabi Ustaz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami dibilangkan Allah Subhanahu wa taala. Benarkah ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil satu persatu kekasihnya, yaitu para ahlul ilm, ahlul dzikr, maka ini adalah sebuah tanda akhir zaman? Maka dalam sebuah riwayat menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengangkat ilmu ataupun orang-orang yang berilmu kecuali sudah dekat daripada waktunya, ataupun Allah Subhanahu wa taala mengangkat daripada ilmu itu sekali cabutan daripada para hambanya. Akan tetapi Allah mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Ketika tidak tersisa lagi seorang ulama pun, manusia akan merujuk kepada orang-orang yang bodoh. Mereka bertanya, maka mereka orang-orang bodoh itu berfatwa tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Bukhari. Namun perlu kita garis bawahi, ternyata dalam Al-Quran kita diminta bertanya itu bukan kepada orang yang ahli ilmu. Tapi dalam Al-Quran disebutkan ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim fas'alu ahlal dzikr, maka bertanyalah kepada ahli zikir. Hebatnya ayat ini bukan mengatakan fas'alu ahlal ilm, bertanyalah kepada ahli ilmu, tapi bertanyalah kepada ahli zikir. Kenapa? Ternyata di antara orang-orang yang berilmu ada yang tidak ingat sama Allah Subhanahu wa taala, tapi di antara orang-orang yang berilmu ada juga yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diminta bertanya kepada orang berilmu yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ilmu tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala itu adalah ilmu yang sia-sia. Ada orang ilmunya banyak tapi tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ilmunya banyak tapi tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Al-Qur'an, fas'alu ahlal dzikr, bertanya kepada yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di zaman sekarang 1444 Hijriah masih banyak ulama-ulama kita yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak para ahlu dzikir di bumi Indonesia ini, para habaib, para kiai. Insyaallah masih ada tempat kita bertanya kepada mereka. Maka di akhir zaman kelak Allah Subhanahu wa taala mewafatkan satu persatu para pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum daripada itu diturunkan dulu Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa ini kan yang akan turun menyempurnakan dakwah, membawa risalah daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa turun dengan membawa ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Isa memimpin para ulama-ulama ini. Kemudian ada Imam Mahdi dari keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah nanti ini adalah tanda-tanda besar hari kiamat, akan datangnya hari kiamat sehingga tertutuplah dunia ini dan kita semua menghadapi hari kiamat. Namun subhanallah, sebelum kita memikirkan Allah cabut para ulama-ulama ini, apa yang lebih penting daripada itu? Mari kita mencetak generasi ulama. Mari kita mencetak anak-anak kita menjadi orang-orang yang ahlu dzikir tadi. Bukan hanya mereka menguasai ilmu, tapi mereka juga senantiasa takut akan aturan Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita sibuk mengejar untuk menguasai ilmu, tapi tidak mengejar untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam Al-Quran jelas-jelas dikatakan, fas'alu ahla dzikr, bertanyanya kepada orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas para orang tua, para jamaah, bukan hanya ngajarin anak kita untuk ngafal Quran,
Quran, bukan ngajarin anak kita untuk hafal hadis, tapi ajarkanlah untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajarkanlah untuk senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang hafal Quran tidak takut sama Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Qur'annya justru menjadi daripada hujjah, justru menjadi daripada yang akan menuntutnya di hari kiamat, tidak menjadi syafaat baginya. Orang yang mungkin hafal hadis hanya untuk menjatuhkan orang lain, ada orang yang berusaha menjadi seorang ulama biar dikatakan dia adalah seorang yang alim, maka ini juga adalah orang-orang yang justru sesat menyesatkan. Ada orang minta fatwa, Ustadz fatwanya ini apa ya? Tergantung kau mau fatwa yang haram atau yang halal nih. Subhanallah. Jadi menjadi bagi apa dirinya sesuatu yang justru memberatkannya. Maka ahlul dzikr, ahlul ilm insya Allah menjadi orang yang selamat, dan saat ini masih banyak orang-orang seperti ini insya Allah. Wallahu ta'ala. Makasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama, Ya Allah, ini Ustaz Fadli. astagfirullahaladzim. Ini orang dari kemarin udah sakit-sakit berarti hidup lagi. Harusnya mati aja nih, bikin repot nih orang. Astagfirullahaladzim. Hah? Siapa? Ini saya lagi ngebahas film. Film. Ini penjahat kenapa sih susah banget matinya, heran saya nggak ngerti. Ini film diulur-ulur atau Ini gimana? dunia nyata, ngapain film-film dibawa ke sini? Kita orang lagi serius masalah kematian. Tapi kalau saya mau nanya Ustaz, orang jahat itu meninggalnya bisa nggak sih husnul khotimah di akhir hidupnya? Tergantung. Tergantung gimana maksudnya? Apakah jamaah mau nonton lagi sih? Oh iya. Karena kita akan bahas. Oh, iya, Ini udah. kan belum selesai sebenarnya gini. Yaudah, nah, kasih tahu iklan. Kasih tahu. Kita akan bahas lebih lanjut bagaimana tentang kematian kita setelah yang satu. Saya lagi nonton jamaah. dulu. Oh jamaah, alhamdulillah. Oh, Coba lihat dong.